Hai guys, pertama-tama gua mau minta maaf dulu ke kalian karena udah seminggu ini gua nggak ngupload video baru. Bukan karena gua males, tapi karena minggu ini gua lagi sibuk banget sama kerjaan sampai-sampai gua nggak bisa syuting untuk video YouTube sama sekali gitu guys. Padahal banyak banget berita yang di request sama followers gua di Instagram untuk gua bahas karena memang minggu kemarin kan banyak berita yang hype gitu guys. Jadi ya, sekali lagi gua minta maaf kepada kalian yang tidak berhasil gua kabulkan requestannya gitu. But di video kali ini memang benar apa yang akan gua bahas adalah yang ada di judul video ini gitu. Tapi izinkan gua untuk membahas beberapa berita yang di request sama followers gua di Instagram gitu. Nggak panjang-panjang kok, dikit-dikit aja gua bahasnya. Cuman beberapa berita ini adalah berita yang memang rame dan menarik perhatian gua banget. Yang pertama adalah soal Lisa yang kena komen rasis, Han Stray Kids yang minta maaf karena lirik rapnya, terus ada Sowon Ji-Friend yang minta maaf karena fotonya, sama yang terakhir adalah aplikasi deepfake. Ini gue mau bahas 4 ini nggak panjang-panjang sebelum akhirnya gue masuk ke topik pembahasan utamanya guys. Izinkan dulu, oke? Jadi langsung aja gue mulai ke pembahasan yang pertama. Hal pertama yang ingin gue bahas adalah tentang Lisa Blackpink. Yap, kalau kalian ngikutin di Twitter, beberapa hari yang lalu itu nama Lisa ini trending gitu dengan diikuti kata-kata say no to rasis gitu. Jangan rasis kepada Lisa, intinya gitu. Apa bang awal mulanya? Awal mulanya berasal dari percakapan online gitu, chat dari beberapa orang yang ngata-ngatain Lisa, yang berkomentar rasis terhadap Lisa. Dan sedihnya nih, chat tersebut berasal dari fans Blackpink. Bukan fans Blackpink ini sebenarnya, fans salah dua member Blackpink itu. Jadi ada fans dari member A dan member B gitu. Ini sebenarnya bukan bling ya, gue nyebutnya ini mah emang orang gila aja, stan OT-OTan yang entah kenapa bisa membenci temen dari biasnya sendiri, padahal satu grup gitu. Jadi ya nggak usah dianggap bagian dari bling orang ini ya, emang orang aneh aja nih gitu. Yang menarik perhatian gue adalah nih kata-kata, salah satu kata-katanya di percakapan ini ya. Masa mereka ngomong gini, "And Lisa is Thai, I don't wanna be racist but Thailand is such a city country." Masa dia ngomong gini, tapi Lisa adalah orang Thailand, aku nggak mau rasis tapi Thailand adalah negara yang gitulah pokoknya. Dia bilang gua nggak mau rasis, tapi dia nggak mau rasis tapi malah nyebutin negara orang, malah ngatain orang gitu. Bahkan di sini dia ngomong, "And I also think Lisa is not a virgin, cause there is a bad tradition in Thailand." Dia ngatain Lisa nggak perawan gitu. Aduh, ini emang percakapannya. Gua nggak perlu bacain semua percakapannya karena gue yakin kalian udah banyak baca beritanya, kan udah beredar hampir semingguan ini gitu. But komen gue, gimana bang menurut lu soal ini? Udah salah, rasis itu udah salah. Rasis aja udah salah dan menunjukkan kalau lu bego. Nah, gue ulang ya, rasis itu udah salah dan menunjukkan kalau lu bego. Dan lu yang membela, kalau lu ada di otak lu membela, iya emang begitu, lu bego. Udah gitu aja. Kalau dari gue, rasis aja udah salah gitu. Udahlah dia rasis, dia stan OT. Sekali lagi gue gak kepikiran sama orang yang bisa membenci temen biasnya sendiri. Aneh kan? Mereka satu grup, mereka akrab banget, mereka tuh udah kayak saudara. Lu mencintai satu membernya tapi lu membenci member yang lain yang disayang sama member yang lu suka ini, kan udah gak masuk dah pokoknya di otak gue gitu. Jadi sekali lagi, buat para Blink, buat para fans Blackpink, mari kita semangati Lisa terus gitu. Karena memang komentar rasis itu sering tertuju ke Lisa, memang mau nggak mau. Karena apa? Karena mungkin dia memang berbeda sendiri dari 3 member Blackpink yang lain kan. Dia orang Thailand, sementara yang lainnya adalah orang Korea atau keturunan Korea asli gitu. Dan gue udah pernah bahas ini sebenarnya dulu Lisa juga pernah dibully atau dikena komen rasis sama netizen Korea gitu. Dan sekarang dia kena lagi sama ya ini stan OT gitu. Jadi ya memang agak berat sih jadi Lisa gitu. Tapi sekali lagi untuk Blink, kalau sayang sama Lisa, mari kita dukung terus. Mari kita komen positif terus di Lisa supaya dia tidak mempedulikan hal-hal seperti ini gitu ya. Supaya dia lebih peduli ke hal-hal yang positif aja dan dia tetap semangat berkarya.
Berita selanjutnya yang ingin gue bahas berasal dari Sowon Ji-friend guys. Jadi minggu lalu itu Sowon itu posting di Instagramnya 2 buah foto gitu. Foto dia sama patung. Sebenarnya nggak ada yang salah foto sama patung, tapi masalahnya patung tersebut menggunakan seragam Nazi. Buat yang nggak tahu, Nazi itu adalah organisasi bentukan Adolf Hitler pada Perang Dunia II lalu gitu. Nazi ini yang ngebantai banyak orang di Eropa gitu, musuh banyak orang lah di Perang Dunia II lalu gitu. Dan jadinya Nazi ini semacam organisasi terlarang zaman sekarang gitu, organisasi yang dilarang untuk disebutkan atau di hype-kan gitu, karena ini organisasi pembantai manusia. Jadi ketika fotonya Sowon ini dengan patung berseragam Nazi akhirnya dipermasalahkan sama banyak orang, termasuk K-popers dari internasional gitu. Sebenarnya fotonya udah dihapus sama Sowon, tapi banyak orang yang tetap meminta Sowon atau agensinya mengeluarkan permintaan maaf gitu. Tapi akhirnya sudah minta maaf, agensinya sudah minta maaf secara resmi gitu, dan Sowonnya juga minta maaf gitu. Jadi buat gua ini selesai dan harus dimaafkan aja, karena bisa jadi Sowonnya juga nggak tahu kalau itu ternyata seragam Nazi kan gitu. Dia main foto aja karena fotonya karena patungnya lucu gitu. Jadi yang menurut gua harus dimaafkan gitu, karena tidak ada tendensi pasti dari Sowon. Tidak mungkin seorang Sowon sengaja foto sama Nazi biar viral, nggak mungkin. Itu pasti karena ketidaktahuan gitu, dan namanya orang nggak tahu wajar bikin salah, jadi tolong dimaafkan, oke? Berita selanjutnya berasal dari Han Jisung Stray Kids. Yap, beberapa hari yang lalu sempat muncul kontroversi terkait Han Jisung ini gitu. Jadi dia sempat nulis lirik rap di usia dia waktu 13 atau 14 tahun yang isi liriknya bernada rasis terhadap orang kulit hitam sama kayak ngejek penyandang disabilitas gitu. Dan ya, kalau ditanya apakah Han salah bang? Han salah ketika dia menulis itu. Kalau buat gue ya, Han salah ketika dia menulis lirik rap itu. Lirik rap itu udah jelas salah karena ada kata-kata rasisnya dan memang ada kata ejekan kepada penyandang disabilitas gitu. But yang salah adalah Han di usia 13-14 tahun gitu. Sekarang Han usianya udah 20 tahun lebih, dan orang pasti berubah gitu. Jadi kalau memang lo mau nyalahin, memang salah, tapi ketika itu kesalahan Han di era itu tidak mencerminkan Han yang sekarang gitu. Jadi ketika Han sekarang udah meminta maaf, dan Hannya udah minta maaf nih secara langsung ke publik itu, dan harusnya emang dimaafin gitu, karena sekali lagi masa lalu seseorang itu tidak mencerminkan dia yang sekarang. Bisa berubah kan orang, nggak usah bertahun-tahun yang lalu. Han sekarang udah 20, dia kelahiran 2000, berarti tahun ini 21 gitu. Ketika dia nulis itu 13-14 tahun, berarti sekitar 6-7 tahun yang lalu. Nggak usah 6-7 tahun, setahun yang lalu aja, orang setahun yang lalu aja sama orang yang sekarang bisa berubah loh. Karena kan 1-2 kejadian bisa ngerubah kita. Kayak kita ngalamin something yang akhirnya kita bilang, gue nggak mau ngelakuin itu lagi, gue nggak akan pernah ngelakuin itu lagi. Orang tuh bisa berubah dalam waktu setahun, sebulan, 2 bulan gitu. Apalagi yang 7-6 tahun yang lalu gitu. Dan ketika itu usia Han saat menulis itu 13-14 tahun, berarti dia masih kelas, kalau di Indonesia ya, masih kelas 6 SD atau kelas 1 SMP kan. Masih kecil, masih anak yang berusaha untuk mencari jati diri. Jadi wajar kalau nulis something yang kayak gitu. Karena kita semua di usia itu pasti juga banyak ngebuat kesalahan. Gue pribadi kayaknya di usia segitu gue masih suka jahilin temen. Mungkin ada teman gue yang luka kalau main sama gue gitu, atau gue jorogin gitu. Namanya anak usia segitu gitu. Jadi di usia segitu bikin salah adalah sebuah kewajaran, dan Han itu kan pengen jadi rapper dari dia kecil gitu, dari usia segitu gitu. Dan ketika pertama kali dia belajar nge-rap, mungkin akhirnya tertulis seperti itu karena yang dia lihat rapper-rapper luar misalnya kata-katanya ada kata-kata kayak gitu, ada kata-kata rasis ke kulit hitam tuh berasa keren di era itu mungkin bagi dia gitu. Jadi dia nulis, dan itu bukan mencerminkan sekali lagi Han yang sekarang gitu. Itu adalah Han yang dulu, dan gue yakin dia udah di-train, dia udah dilatih, dia udah diajarkan tata krama. Jadi dia udah tahu kalau sekarang itu tidak boleh ditulis lagi, dan ya sekali lagi maafkan gitu. Itu masa lalu seseorang, masa lalu tidak mencerminkan masa depannya gitu kan. Ada sebuah istilah, seburuk apapun masa lalumu, masa depanmu masihlah cerah gitu. Di agama juga ada yang namanya tobat kan, kalau orang tobat bisa berubah gitu ya. Jadi sekali lagi kasus Han insya Allah sudah selesai ya gitu ya. Hannya juga udah minta maaf, semoga publik juga memaafkan gitu, karena
ya masa lalu. Gue paling gak suka deh kalau orang ngungkit-ngungkit masa lalu orang, apalagi yang jauh-jauh gitu, karena orang dulu pasti ngelakuin salah, semua orang pasti ngelakuin kesalahan gitu. Jadi sekali lagi untuk para stay fans Stray Kids, dukung terus Han supaya Han bisa kembali beraktivitas seperti biasa, kembali bekerja dengan baik, tidak tertekan karena kontroversinya ini gitu ya. Sekali lagi semangat untuk Han dan juga Stay. Nah, berita keempat yang ingin gue bahas adalah tentang aplikasi deepfake, guys. Jadi gue ngeliat di satu postingan artikel di Instagram dari Penny Cave gitu yang memperlihatkan video. Jadi kalau di postingan Penny Cave itu diliatin video personil Twice lagi nyanyi-nyanyi lagu fancy gitu buat seru-seruan aja. Tapi video itu udah diedit sama orang pakai aplikasi deepfake. Jadi anggotanya anggota Twice tapi mukanya udah diganti sama personilnya Blackpink dan juga Red Velvet. Dan I'm shocked, gue cari sendiri di Instagramnya Pencave atau di YouTube mungkin ada videonya. Gue shock karena mukanya benar-benar keganti. Jadi benar-benar badannya personil Twice tapi mukanya Jennie, mukanya Lisa, mukanya Selgi, mukanya Irene gitu, guys. Dan bisa benar-benar nempel gitu kayak asli gitu. Nah, akhirnya aplikasi ini jadi kontroversi terutama di Korea gitu. Banyak akhirnya masyarakat Korea atau public netizennya Korea ini yang marah sama aplikasi deepfake ini karena memang berbahaya. Bahayanya apa, Bang? Bahaya kalau ini dipakai sama orang yang ngaco otaknya, sama orang yang pikirannya salah. Bayangin kalau misalnya dia download atau dia punya video porno tapi muka pemeran video pornonya dipakein deepfake, dipakein ke muka idol. Nah, bisa hancur itu karir idolnya kalau misalnya videonya nyebar, orang-orang nggak tahu kalau itu dari deepfake, dipikir si idol itu memang bikin video porno, kelar karirnya. Jadi aplikasi deepfake ini sangat amat berbahaya gitu, dan gua sangat setuju kalau aplikasi deepfake ini di take down aja atau nggak boleh dipakai gitu, karena ini sangat berbahaya. Sekali lagi ini sangat berbahaya. Orang nari-nari, personil Twice di video itu nari-nari sambil gerak-gerak gitu, mukanya nempel bener-bener kayak muka personil Blackpink dan Red Velvet gitu, guys. Apalagi video porno kan gitu. Jadi aplikasi deepfake ini memang sangat berbahaya, dan gue sangat dukung apa kata netizen Korea gitu. Kalau aplikasi ini memang harusnya dihilangkan gitu, atau penggunaannya bener-bener harus dijaga dengan ketat karena bahaya. Karir idol bisa rusak. Lo tau kan netizen Korea kayak apa kalau misalnya ada skandal gitu. So ya, sekali lagi ini aplikasi bahaya. Buat para K-popers jangan pernah dipakai. Jangan pernah coba-coba nge-deepfake diri lu, bahkan juga jangan gitu. Gak usah video porno deh. Bayangin kalau misalnya kayak orang-orang di TikTok tuh yang suka pakai baju gitu terus joget-joget terus gitu-gitu tuh mukanya diganti jadi muka idol. Waduh, repot tuh idolnya pasti. Jadi ini aplikasi bahaya gitu, dan gue sangat setuju untuk di take down. Sekali lagi gue sangat setuju kalau aplikasi ini tidak boleh dipakai karena memang sangat berbahaya. Jadi itu aja komentar gue untuk berita deepfake ini, oke? Nah, sekarang mari kita masuk ke berita utama yang ingin gue bahas di video kali ini. Ini adalah berita terhangat baru muncul hari ini, hari dimana gue syuting Sabtu 6 November 2021. Berita yang gue yakin sangat mengejutkan banyak K-popers. Judulnya adalah buka channel YouTube pribadi, Han So-hee janji akan beberkan banyak skandal dunia hiburan. Gimana? Langsung deg-degan kan dengannya? Ya, buat yang nggak tahu, ini bukan Han So-hee-nya pemeran Yoo Da-kyung di World of Merit ya. Ini adalah Han So-hee Uler. Kalau orang Indonesia biasa nyebut Han So-hee Kuyang gitu. Orang yang berkali-kali bersinggungan sama skandal-skandal idol gitu, skandal-skandal besar lagi gitu. Jadi kemunculan dia di YouTube ini benar-benar bikin K-popers sebanyak yang deg-degan, kaget, marah gitu, dan banyak banget yang bilang ke gua, "Bang, tolong kalau lo bikin ini di video juga suruh semua K-popers untuk nge-report channelnya dia gitu." Emang apa sih yang terjadi? Apa sih yang dia lakukan di video pertama dia untuk channel itu? Gue bacain dulu nih beritanya berdasarkan portal berita Pencave tadi.
Sosok satu ini membuat publik heboh karena membuka kanal YouTube. Han So-hee yang menjadi berita utama karena kontroversinya baru-baru ini membuka saluran YouTube-nya sendiri. Pada 6 Februari, ia merilis video teaser di kanal barunya. Yang mengejutkan orang-orang adalah nama salurannya yang menggali apa yang disebut publik kepadanya. Karena berbagai skandal dan tuduhan narkoba, Han So-hee disebut sebagai psikopat oleh banyak penggemar dan anggota masyarakat umum. Han So-hee membalikan keadaan, menamai salurannya Sohee-sopat. Oh, sosiopat maksudnya, yang disebut berdasarkan So-hee dan psikopat. Teaser tersebut membagikan bahwa channel tersebut akan membagikan lebih banyak berita skandal yang akan datang. Dia mulai perkenalannya dengan ucapan, "Adakah orang yang tidak mengenalku, gadis dengan reputasi paling buruk?" Dia melanjutkan, "Aku juga tidak tahu siapa aku yang sebenarnya. Aku pikir aku mengenal diriku dan kemudian aku tidak. Aku selalu yakin tetapi semua manusia menginginkan perhatian. Itu benar, aku sudah lama ingin memulai YouTube." Han So-hee kemudian mengisyaratkan beberapa kata kunci paling kontroversial yang terkait dengan namanya secara online, termasuk obat-obatan terlarang, biseksual, dan YG. Akhirnya dia mengakhiri teaser dengan kata-kata, "Ini pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama aku memberitahu orang-orang apa yang telah aku lakukan. Jika kalian ingin menonton, maka tontonlah. Jika kalian tidak mau, maka jangan. Aku di sini hanya untuk mengatakan bahwa aku baik-baik saja." Perwakilan yang membantunya menjalankan YouTube mengungkapkan bahwa dia berpartisipasi dengan penuh semangat dalam pembuatan film. Diduga dia telah menjatuhkan bom pada gosip yang begitu panas sehingga perwakilan harus bekerja keras untuk mengedit video tersebut. Gosip ini akan dirilis dengan video berikutnya. So guys, jadi itulah isi beritanya. Gimana, horor kan? Banyak yang nanya gua, "Bang, sebenarnya Han So-hee ini siapa?" Udah pernah gua bahas di video gua yang ini. Nanti gua taruh link videonya di kolom komen gua di bawah ya guys. Jadi kalian bisa nonton video itu untuk mengetahui skandal apa aja yang pernah menimpa Han So-hee ini. Tapi intinya Han So-hee ini sudah terlibat di banyak skandal besar yang membuat idol yang di-spill atau yang terlibat sama dia akhirnya harus meninggalkan grupnya. Beberapa di antaranya adalah Top Big Bang. Top Big Bang itu bahkan akhirnya kena hukuman gara-gara Han So-hee ini juga. Terus ada BI atau Hanbin X Icon yang akhirnya keluar dari Icon karena dia juga. Lalu ada Wonho Monsta X juga karena dia nih yang membesarkan skandalnya gitu. Lalu ada juga VBTS juga pernah, walaupun V akhirnya tidak terbukti, tapi dia pernah ngomongin V juga gitu. Jadi ini orang memang mulutnya berbahaya. Yang paling bahaya adalah yang dia spill itu kebanyakan nggak bener. Jadi cuman buat ngerusak karir idolnya aja. Jadi memang berbahaya nih orang. Dulu dia nggak punya YouTube aja seberbahaya itu dia. Gimana sekarang dia punya channel YouTube. Dan bayangin kalau isi channel YouTube-nya adalah ngomong kayak gue gini, tapi isinya nyepil-nyepil para idol, nyepil kontroversi-kontroversi para idol. Bold and underline, mending kalau yang dia spill itu benar. Kebanyakan nggak benar. Contoh Hanbin. Hanbin sekarang malah udah balik ke dunia hiburan, tidak terbukti menggunakan narkoba. Dia malah yang terbukti menggunakan narkoba adalah si Han So-hee ini. Wonho Monsta X di-spill sama dia masa lalunya sampai akhirnya Wonho itu keluar dari Monsta X-nya gitu. Tapi Wonho sekarang udah bisa balik berkarir lagi karena masalahnya udah masa lalu banget gitu. Jadi si Han So-hee ini memang sangat berbahaya dan gua harus bilang kalau lo K-popers dari fandom manapun jangan merasa aman. Ini orang sekali lagi untuk YG Stan pasti udah deg-degser nih gara-gara dia bikin channel YouTube karena nggak tahu kenapa Han So-hee ini kayak benci banget sama YG. Di video teaser ini aja bahkan dia ngomong soal YG kan. Padahal kalau misalnya dia bencinya sama Yang Hyun-suk, Yang Hyun-suk udah tidak masuk YG lagi sekarang nih. Tapi dia masih nyebut YG, berarti kan memang dia kayaknya ada dendam sama agensinya gitu atau artis di agensi, gue nggak ngerti deh gitu. Jadi untuk YG Stan atau fansnya artis YG gitu itu mulai harus bersiap-siap. Apapun yang diomongin sama nih orang, jangan dipercaya gitu. Tunggu sampai ada bukti konkretnya baru gitu. Dan untuk seluruh K-popers dari agensi manapun, mau lu dari SM, JYP, dari Big Hit, dari manapun agensinya, jangan menganggap atau jangan merasa tenang dengan adanya ini cewek, karena ini orang nih pergaulannya kayaknya memang agak
agak luas nih, dan dia gaul memang sama idol-idol, sama artis-artis ini. Jadi bahaya lah nih orang nih gitu. Dia kayak gimana ya? Dia bahkan berani nyepil artis bukan dari berdasarkan dia lihat sendiri, berdasarkan cerita temennya, ngerti gak? Kayak temennya cerita ke dia tentang seorang artis, dia belum tahu kebenarannya, tapi dia berani nyepil aja gitu. Dan yang gue gedek sama nih orang gak bisa dihukum, gak bisa ketangkep. Bayangin, dia udah positif narkoba gitu, dia nggak dihukum. Ada yang bilang, gue nggak tahu nih, gue nggak bisa nyari kebenarannya, tapi banyak yang bilang kalau dia ini adalah anak konglomerat di Korea, anak cebolnya Korea gitu, sehingga dia punya kekebalan hukum gitu, atau punya kuasa hukum yang gila kali, jago banget itu, sehingga akhirnya dia nggak kenapa-napa guys. Ini yang bahaya dari si Han So-hee ini gitu. Jadi sekali lagi, memang kita agak deg-degan nih di tahun ini akhirnya, setelah dia buka YouTube gitu. Banyak yang pesen sama gue kayak tadi, bilang, "Bang, suruh para K-popers yang nonton lu untuk report channel dia gitu." Ya gue kasih tahu nih, silahkan lakukan kalau kalian mau, dan kalian tanpa paksaan pingin nge-report sendiri, silahkan lakukan gitu. But ya, memang kalau lo deg-degan atau khawatir gara-gara dia buka channel YouTube, itu sangat wajar, karena gue pribadi, gue deg-degan coy. Gue deg-degan, ini siapa lagi yang mau dia sepil nih? Kalau sampai dia sepil terus tiba-tiba jadi ada boom gede lagi di tahun ini kan, aduh, kalau sampai ada idol yang akhirnya keluar lagi dari grupnya, dari agensinya, gara-gara nih orang, wah horor banget sih nih orang gitu. Dan ya sama, kalau kalian penasaran, "Bang, kenapa dia ini kayak kebal hukum?" Gue juga penasaran guys. Gue nggak tinggal di Korea, gue nggak kenal polisi Korea, gue nggak kenal pejabat Korea, gue nggak kenal gimana sih sistem pemerintahan di sana. Jadi gue nggak tahu kenapa Han So-hee ini kayak gampang-gampang aja gitu. Gue mau bilang bapaknya memang konglomerat juga gue nggak tahu, iya konglomerat apa bukan gitu. Jadi ya sekarang kita waspada aja. Sekali lagi gue bilang, kalau ada idol manapun, nah ini yang harus digarisbawahi, idol manapun, kalau dia bukan bias lu, atau misalnya lu kurang suka sama idol itu pun, ketika Han So-hee nyepil, jangan langsung lu kompor-komporin, jangan lu malah ikutan, tuh kan dia gini, jangan. Karena apa? Karena lu nggak tahu setelah si idol itu disepil sama Han So-hee, minggu depannya atau bulan depannya siapa yang bakal dia sepil, jangan-jangan malah idol lu. Jadi sekali lagi, kalau dia udah nyepil seseorang idol gitu ya, kita jangan langsung percaya, jangan ada yang ngehujat, malah kalau bisa dukung, bantuin fandom idol tersebut untuk ngebela idolnya gitu. Karena ini orang emang lemes, belum tentu ada bukti udah lemes aja gitu. Jadi sekali lagi, ini tahunnya K-popers mesti bersatu nih dari berbagai fandom, karena antagonis utama kita sudah muncul nih guys di dunia per-YouTubean lagi. Jadi sekali lagi, bersatu, udah itu aja yang bisa gue omongin, bersatu seluruh fandom gitu, oke? Nah guys, jadi itu aja yang bisa gue bahas di video gue kali ini. Sekali lagi, waspada dan bersatu. Kalau suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers. Kalau belum kenal gue, bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.